Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke Dumb Project Idiotic Way to Achieve UMR. Eh, dengan gua Alvin Onmani dan tujuan video ini untuknya sebagai jurnal untuk gua dalam perjalanan gua untuk mencapai dividen 6 juta tiap bulannya. Ya. Untuk personal DCA portfolio gua itu masih sama dengan minggu lalu, BTC, QQQ, CRWD, dan untuk project ini 25%, yang mana itu biasanya sekitar 1 juta. Nah, untuk lebih dalam lagi, uang yang gue masukkan ke dalam project ini itu berasal dari dua income stream. Yang pertama adalah monthly income gue atau salary gue, dan yang kedua adalah side hustle gue. Nah, uangnya itu dari 1 juta sampai 1,5 juta biasanya. Jadi dari salary gue itu biasanya 1 juta, dan dari side hustle gue bisa biasanya sampai 500 ribu rupiah. Untuk aplikasi yang gue gunakan itu, gue investasinya pakai aplikasi Nanovest, not sponsored, tapi bisa pakai referral gue kalau mau, di bawah di dalam deskripsi ada. Dan untuk uh, stocks yang kita invest itu invest to ETF atau stock with goals of 10% on dividend yield ya. Jadi kita pengen ngincer 10% per tahun lah ya. Dan yang mana menurut gue itu pretty normal, dan bahkan mungkin bisa dibilang under ya sebenarnya. Karena beberapa saham Indo aja ada yang bisa 10% dengan gampang dan lebih stabil. Tapi untuk apa? Kenapa gue milih US juga karena kurs ya. Jadi inflasinya juga harusnya kita bisa lawan dikit lah dengan US. Eh, untuk hasil dari dividennya sendiri itu gue pengen investasiin di growth. Nah, untuk saat ini gue lagi mikirin dividen growth ya. Jadi gue pakai SCHD. Tapi kalau untuk price growth gue mungkin bisa berubah ke SCHG atau SPMO, momentum ya. Nah, itu kita akan selalu evaluasi tiap minggunya, apakah gue akan berubah atau enggak. Nah, oke, lanjut. Current yield kita itu ada di 8,88% dengan. Oh iya, untuk goal kita udah achieve ya, goal pertama 100 ribu kemarin minggu lalu. Nah, untuk kondisi kita saat ini itu kita seperti yang bisa dilihat itu yield kita ada di 8,88%, which is not bad, tapi masih belum seperti yang gue inginkan ya. JEPQ itu harusnya ada di 10%, tapi lagi di 9,4-an terus dari kemarin. Which is ya not bad lah, dengan posisi kita lagi gain di tiga posisi, di JEPQ, SCHD, dan SPYI. Meskipun SPYI nggak terlalu gede, tapi ya gue udah nambah posisi ya di SPYI, jadinya 2,2 lot. Hmm, untuk Vici, terakhir di minggu lalu gue bilang gue nggak akan nambah lagi posisi di Vici. Nah, dan itu udah gue lakuin. Jadi dalam minggu ini itu gue ada nambahin duit 500 ribu guys. Untuk project ini itu dapat dari THR gue. Nah, 500 ribunya gue langsung tambahin ke SCHD. Tapi dari seperti yang kalian tahu, beberapa inspirasi gue itu adalah orang-orang di sini, dan dari Ryan Williams sebenarnya ngomong dia akan nambah terus posisi di Vici karena dia percaya banget dengan Vici. Nah, kenapa gue minggu lalu itu apa ya, hilang lah convictionnya, itu karena emang turun terus tanpa ada naik. Dan kemarin sebenarnya udah naik, udah sampai 3%, minus 3% doang untuk minusnya. Dan eh, selain itu gue juga nggak tinggal di Vegas kan, jadi si Vici ini punya properti itu di Las Vegas banyaknya. Nah, dan gue kan nggak bisa lihat secara langsung ya, tapi dari Ryan Williamsnya sendiri, karena dia salah satu orang yang gue percaya lah, jadi gue mungkin akan, kalau ada duit side hustle lagi, mungkin gue akan tembak di Vici lagi guys. Jadi gue mungkin akan lanjut di Vici lagi, mungkin sampai target share lagi ya kita lanjutin. Dan kalau gue lihat-lihat mungkin juga untuk Vici sendiri itu emang lagi di buy zone yang enak banget ini. Ini udah gue gambar dari lalu-lalu, ini emang selalu nyentuh di buy zone ini, dan mungkin kalau ini masih worth it dibeli sampai 26,29 ya. Jadi kalau udah tembus mungkin gue nggak akan nambah posisi ya, mau lagi atau
kecuali sampai di 20 atau gimana gitu ya. Nah, ya udah, jadi gue paling akan terus nambah posisi di sini, semoga bisa naik, dan kemungkinan besar jujur gue akan jual guys. Jadi gue nggak terlalu diamond hand lah untuk VC ini, meskipun ya 20% is good enough lah menurut gue. VC kalau naik 20% gue bakal jual dan taruh di SCHD aja lebih, karena yaitu pertama juga kan gue mikirnya VC itu every month ya, dan tapi ternyata itu dia every quarter di Januari, April, Juli, which is sebenarnya not bad, karena ini bisa jadi pelengkap SCHD gue sebenarnya, yang mana SCHD itu ada di Maret, Juni, dan September. Tapi kita lihat dulu aja, tapi untuk saat ini gue jadi pengen beli VC lagi sih. hmm, Oke, untuk posisi kita lagi plus 41.000, tapi ini udah termasuk ini ya, dividen reinvested kita. Dan untuk dividen lock, kalau kalian penasaran, kemarin SCHD dari lot berapa ya, tigaan itu kalau nggak salah ya, dari 3 lot gua itu dapatnya 15.000 doang ya, 17.000, tapi dipotong pajak 2.600, which is it's getting concerning. Tapi gue dengar Robinhood udah mau masuk, jadi kita mungkin bisa pindah ya kalau banyak pilihannya di dalam Robinhood itu sendiri, tapi nanti kita coba lihat dulu. Nah, jadi kita di bulan ini itu dapat 116.000 guys. Desember itu kita dapat 116.000, which is definitely kenaikan lah ya. Semoga mungkin kalau dengan trajektori ini mungkin naik 20.000 ya. Mungkin kita baru bisa achieve goal kedua di bulan Maret kali ya. Tapi ya kita akan coba yang terbaik lah untuk ini. Nah, untuk performance stock, gue masih belum bisa ngalahin S&P saat ini, karena gue lagi ngekorin dan ada satu posisi yang minus ya. Jadi SPY harusnya akan ngekorin SPY, tapi dengan adanya minus di VICI juga, itu ya pastinya bakal nge-drag gue punya portofolio turun. Dan ya saat ini ya nggak masalah lah ya. Kita lihat di long term apakah gue bisa mengembalikan posisi gue atau enggak gitu. Untuk watchlist, gue masih sama dengan minggu lalu, kayaknya gue udah bilang itu gue tertarik banget dengan ARCC dengan dividen yieldnya yang almost 10%, which is it's pretty crazy for me gitu. Oh iya, gue udah lama nggak lihat QDT. Ya, gimana QDT sekarang? Sebenarnya udah turun lagi ya. Jadi ini sebenarnya masih gue di oke price untuk buy sih sebenarnya. Masih, ya, ini masih should be a good price to buy I think. Tapi dia masih bear ya. Jadi paling juga kalau buy sekarang mantul di 5%-an ya, agak ngeri-ngeri juga ya. Jadi ya udah, kita masih coba lihat aja dulu ya. Uh, untuk alokasi kita bisa lihat ya, sebenarnya ini udah mulai pretty good lah. Uh, ada 3 posisi yang udah secara nilai itu mereka nggak minus, at least nggak minus aja kita, karena prinsip investasi itu menurut gue ya, selama lo nggak kehilangan uang, it's still okay gitu. Lo mau pendapatannya kecil, mau gimana pun, itu still not a big problem lah gitu. Oh iya, dan dari awal kan sebenarnya tujuan gue punya SCHD itu untuk ngejar growth ya. Dan tapi gue jadi, mungkin karena dengar-dengar Timothy atau banyak orang lah di US juga yang eh, sangat Bitcoin maksis banget ya gitu, kayak ngomongin kayak ya lu harusnya nyariin kamu ya dengan tujuan untuk beli BTC gitu. Nah, gue punya kepikiran sebenarnya apa SCHD-nya gue tukar BTC aja untuk growth gue. Jadi ya udah, jadi sekalian anggap kan gue dapat dividennya tiap bulan ya. Jadi ya udah, gue anggap seakan gue DCA Bitcoinnya pakai pakai duit dari dividen aja. Dan itu sebenarnya uh, not a bad idea, tapi masalahnya datang dari gue sudah punya alokasi ini, dan kalau gue masukin lagi ke BTC, itu gue berasa kayak
nanti takutnya jomplang dan apa ya, not wise aja menurut gue untuk posisi gue. Dan ya itu kepercayaan gue kepada terhadap BTC, kalau dari kalian bisa lihat ini alokasi portofolio gue, ya gue cuma percaya sampai 25% gitu. Gue nggak masih belum berani lah all in pendapatan gue ke BTC gitu. Kalau gue percaya banget sama BTC mah gue mungkin nggak usah pakai CRWD, nggak usah pakai QQQ, udah all in BTC aja nih sisanya gue. Kalau mau, kalau ini banget ya. Dan mungkin itu juga ya sama apa ya, conviction gue yang mungkin baru cuma sampai segitu guys. Jadi gue udah coba tanya ke si AI-an ya, Grok, ChatGPT gitu, dan ya mereka lumayan setuju sih. Nah, gue tetap di SCHD aja, atau kalaupun pengen ganti ya gantinya ke beberapa ETF yang tadi gue bilang di awal, yang kayak PMU, terus mungkin gue bisa SCHG, mana secara performance lagi uptrend terus kan SCHG nih. Jadi jadi secara growth nggak akan kalah lah gitu SCHG dan SPMO ya. Not bad lah gitu. Wah, ini naik terus nih SPMO, menarik sih. Oke, tapi ya gua rasa gua nggak akan terlalu lama-lama, ini saat ini udah jam 1 pagi hari Minggu. Ya udah, mungkin itu ya, so happy gue akhirnya bisa nge-reach goal pertama, dan ya semoga kita bisa nge-reach goal kedua lebih cepat juga. Tapi kalau masih berjalan seperti ini kemungkinan besar di Maret ya. Jadi still taking a long time, tapi gue rasa sih it's doable lah, karena gue juga umurnya masih muda menurut gue. Jadi gue masih punya waktu untuk untuk proyek-proyek lucu-lucuan kayak gini, menurut gue masih tetap menarik gitu. Oke, mungkin itu aja hari ini. Kalau kalian suka dengan jurnal ini, ya silahkan di like, di subscribe, terus nyalain notifikasi kalau kalian tertarik untuk dapat update-update-nya ya. Gua bakal coba sebaik mungkin untuk update tentang portofolio ini setiap minggunya gitu. Oke, ciao.